selamat pagi seluruh Sivitas Akademika Universitas Jember tercinta. Gimana nih kabar kalian? Pasti semuanya baik-baik saja ya ini. Ini lagi masa liburan nggak sih Mas Yan? Benar. Iya, ini masih Juli akhir ya. Ini kira-kira teman-teman ketemu bulan Agustus pertengahan ya. Ini mungkin teman-teman nggak sabar nih kuliah. Ini kakak-kakak udah nggak sabar kuliah? Iya dong. Pasti dong. Masih pengen ketemu sama dosen-dosen teman-teman ya. Iya dong. Udah kangen ini pastinya. Pasti teman-teman pada saat liburan ini juga kepikiran, wah ini mau semester baru nih, harus siap-siap gitu ya. Kayak aku harap kalian semuanya baik-baik saja. Nah, teman-teman pada udah kenalan belum ya sama kita? Pasti belum ketemu ya, atau dari teman-teman kita ada yang sudah kenalan, tapi pasti ada juga yang belum, maka dari itu tak kenal maka tak sayang. Setuju? Setuju. Oke, nah teman-teman kita semua dari sahabat disabilitas. Mungkin perkenalan dari aku dulu ya. Perkenalkan, saya Elizabeth Gespadian, teman-teman bisa panggil Grace. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 24. Salam kenal ya semuanya. Oke, mungkin kenalan dari kakak-kakak baju merah cantik ini. Oke, perkenalkan nama saya Nadifa Rizkia Alkaf, bisa dipanggil Nafa. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember ulang ya. Oke. Perkenalkan nama saya Nadifa Rizkia Alkaf dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2024. Oke, kita sama-sama angkatan 24 ya ini Iya, berarti sama-sama. Kak. Oke, next. Oke, halo. Perkenalkan, saya Najwa Wade Elkansa, bisa dipanggil Kansa. Saya dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Angkatan 2023. Wah, ini aku bersama-sama dengan calon-calon dokter cantik ini ya. Amin. Keren banget ini ya teman-teman semua narasumbernya kali ini. Oke, tadi sudah kenalan ya, menarik semua calon-calon dokter. Tentunya topik kali ini juga tidak kalah menarik ya. Topik kali ini adalah kesehatan mental disabilitas. Mungkin teman-teman sering banget ya dengar kesehatan mental lah, segala macam. Kalian juga pasti sudah kepo-kepo nih tentang di medsos kesehatan mental itu seperti apa sih. Tapi kalian juga pasti jarang ya yang dengar tentang kesehatan mental disabilitas. Nah, mungkin dari relawan sahabat disabilitas nih, dengan pengalaman kalian, apa sih kesehatan mental disabilitas itu? Oke, mungkin aku jawab duluan kali ya. Jadi berdasarkan WHO, kesehatan mental itu ada 4 syarat. Pertama, dia bisa mengatasi tekanan hidup atau stres sendiri, lalu juga menyadari kemampuan dirinya atau menyadari minat bakatnya, lalu juga bisa bekerja secara produktif dan juga bisa berkontribusi terhadap sekitar. Nah, apabila aspek-aspek tersebut itu tidak ada yang tidak terpenuhi, artinya bisa kemungkinan besar bisa dikatakan resiko terhadap kesehatan mental itu tinggi. Seperti misalnya pada teman-teman difabel ini kan punya keterbatasan akses terhadap fasilitas, lalu juga keterbatasan komunikasi dan juga stigma, yang dimana stigma ini nanti berujung pada keterbatasan bersosialisasi seperti itu. Nah, apabila tekanan-tekanan tersebut tidak bisa dihadapi, nah ini bisa berakibat pada aspek-aspek hidup tersebut yang dimana berakibat pada kehidupan sehari-hari yang bisa terkendala seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kesehatan mental untuk siapapun ini penting, terutama bagi teman-teman difabel juga. Oke, benar banget ya. Itu tadi udah cukup lengkap dari Kak Kansa. Mungkin aku izin nambahin sedikit. Oke, Jadi boleh. ada penelitian dari jurnal Disability and Health yang menyebutkan bahwa individu dengan disabilitas itu punya risiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami lebih tinggi penyakit kesehatan mental. Seperti depresi dan juga kecemasan. Seperti itu. Makanya topik ini juga penting sih buat kita diskusikan. Oke, jadi teman-teman disabilitas ini lebih tinggi ya tadi. Berapa tadi? Resikonya 2-3 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Oke. Berarti selain teman-teman seperti kita ini yang
seringkali tentang kesehatan mental kita juga pasti sering namanya kena mental ya Cemas, istilahnya iya ya, cemas, benar-benar. depresi gitu ya, itu normal tapi semuanya mengalami, tapi juga teman-teman difabel ini juga mengalami juga ya, bahkan lebih lebih tinggi gitu. Iya benar Chris. Oke. Berarti ini sangat-sangat jadi topik menarik ya ini. Oke, menurut kalian karena sudah sering dengar tentang isu kesehatan mental, nah kalau kesehatan mental disabilitas itu orang-orang sudah pada itu nggak ya, udah pada dengar nggak ya tentang isu-isu seperti itu? Nah, mungkin untuk isu kesehatan mental disabilitas sendiri di Indonesia itu eh, cuman kayak dibahas sekilas aja, tapi belum dikategorikan menjadi urgensi seperti Ya. itu. Nah, tapi di beberapa universitas juga sudah ada intervensi seperti penyetaraan dan juga menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk teman-teman difabel di sana. Jadi istilahnya kampus ramah difabel seperti itu. Dan salah Wah. satunya juga ada Universitas Jember Ih, pastinya. keren dong. Ini Keren-keren. Universitas Jember tercinta ini pastinya. Oke, berarti sudah banyak ya itu isu-isunya seperti itu sudah termasuk terdengar. Oke, nah menurut kalian nih setelah kita dengar definisi kesehatan mental disabilitas, terus kita sudah mengenal oh ternyata ini juga isu yang hangat untuk dibicarakan ya. Terus gimana nih tantangan teman-teman disabilitas dalam kesehatan mental mereka ini dalam di sekitarnya mereka itu gimana nih? Oke, tadi sempat di-mention juga ya mengenai hambatan-hambatan teman-teman difabel dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti misalnya untuk yang keterbatasan akses fasilitas. Jadi di tempat-tempat umum itu kan tidak semuanya sudah ada fasilitas yang ramah difabel gitu. Seperti misalnya ada jalur khusus untuk teman-teman tunadaksa yang misalnya memakai kursi roda kan belum di semua tempat ada fasilitas seperti itu. Ya. Nah, itu bisa menjadi kendala bagi teman-teman difabel. Lalu juga ada kendala komunikasi. Jadi seperti misalnya untuk teman-teman tunawicara atau tunarungu mungkin memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Lalu juga masih banyak nih stigma di masyarakat, terutama di sekitar kita juga masih banyak ya stigma-stigma terhadap teman-teman difabel. Mungkin Benar-benar. iya, mungkin mereka masih takut untuk dekat-dekat atau mungkin mereka tuh bingung mau gimana gitu kalau Iya. di sekitar teman-teman difabel, apakah harus dibantu atau enggak. Nah, kendala-kendala seperti itu kan bisa jadi stresor tersendiri terhadap teman-teman difabel. Nah, hal itu sebenarnya stresor sendiri itu kan tidak selalu buruk ya. Seperti misalnya saat kita ujian, stresor itu bisa untuk membangkitkan semangat untuk belajar gitu. Tapi Oke. apabila stresor ini terlalu besar, itu nanti bisa berakibat ke masalah mental lain, seperti misalnya depresi dan lain-lain. Gitu. Oke, nah jadi biasanya untuk di kondisi penyandang disabilitas sendiri, yang paling dominan itu biasanya rasa rendah diri. Jadi karena mendapat stigma-stigma yang kurang baik dari masyarakat dan juga dibesarkan dari lingkungan yang protektif mungkin, nah itu membuat mereka tuh menarik diri. Jadi kayak malu gitu bersosialisasi seperti yang tadi Kak Kansa juga mention, berkomunikasi itu juga termasuk salah satu masalah mental yang dihadapi para penyandang disabilitas. Oke, setuju setuju. Tadi bilang tentang stres-stres apalagi waktu ujian gitu ya. Benar. Nah, kalian pernah nggak mengalami stres waktu ujian gitu? Sering banget nggak? Pasti Pasti, sih. jelas Apalagi sih. ya kita ujian sering banget ya. Iya benar, dan ujiannya Kayak juga macam-macam. benar. Macam-macam banyak banget. Banyak. Seminggu bisa berapa kali? Kalau aku 2 minggu sekali sih. Oh, 2 minggu sekali. Iya. Iya, kurang lebih sama sih. Oke, tapi susah banget nggak? Lumayan. Ya dijalani aja ya. Jalani aja. Oke. Nah, kalau begitu nih, kalian kan kesehatan mental ya, terus ada tantangannya. Tentunya ada kayak sebuah dukungan. Nah, menurut kalian dukungan seperti apa dan peran dari keluarga, terus saudara, teman-teman yang lain, atau bisa jadi someone special ya kelihatannya. Nah, itu peran-peran mereka itu seperti apa sih buat
teman-teman difabel seperti itu. Terutama untuk yang menghadapi kesehatan mental nih ya kayaknya Oke, ya. jadi peran dari lingkungan sekitar pasti kayak keluarga dan juga teman-teman yang suportif itu sangat penting untuk kesehatan mental para penyandang disabilitas. Mm-mm. Nah, jadi karena mereka tadi masih malu berkomunikasi, nah pastinya kalau ada keluarga atau teman-teman yang berani dan juga memperlakukan mereka dengan sama seperti masyarakat lainnya, mereka juga akan merasa punya self worth dari dirinya sendiri seperti itu. Ya, sebenarnya secara keseluruhan fungsi dari sahabat, teman-teman sekitar, dan juga keluarga itu sebagai support system gitu untuk teman-teman difabel ini. Oke, berarti kita sahabat disabilitas juga jadi support sistemnya buat mereka ya. Iya Iya, bener dong. banget. Kita kan juga sangat terbuka para teman-teman yang mau Oke, berbagi cerita setuju, dan setuju. semacamnya. Oke, menurut kalian kalau tentang akses gitu gimana ya kesehatan mental buat teman-teman difabel ini? Karena kan kita juga tahu ya, kita ada psikiater, psikolog, dan konselor-konselor lain gitu. Nah, itu kan buat kita. Nah, menurut kalian teman-teman difabel ini juga ada nggak ya akses-akses seperti itu? Oke, jadi sepengetahuanku sebenarnya di kalangan tenaga medis untuk psikiater dan psikolog itu tergolong beliau-beliau itu yang paling paham gitu bagaimana menghadapi teman-teman difabel, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut, soalnya sebenarnya psikolog sama psikiater itu udah familiar banget sama teman-teman difabel. Nah, kalau misal teman-teman itu masih takut atau ragu gitu ya mau ke klinik psikiater atau psikolog ataupun ke rumah sakit, teman-teman bisa banget akses fasilitas yang namanya telemedicine. Nah, di Oh, telemedicine itu teman-teman bisa konsultasi dengan psikiater, psikolog melalui HP teman-teman. Jadi bisa lewat chat ataupun lewat telepon. Dan juga setauku untuk harganya tuh lumayan terjangkau gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk ke psikiater atau psikolog. Iya oke. benar. Jadi layanan kesehatan untuk kesehatan mental ini juga setara gitu. Siapapun bisa menggunakan akses layanan kesehatan mental. Oke, jadi nggak hanya teman-teman disabilitas, tapi itu sebenarnya juga buat kita nggak sih? Iya, Iya bener benar-benar. banget. Oke, setuju nggak kalau misalkan ternyata masih banyak eh, orang nih, kalau mereka itu ragu-ragu mau ke konsul ke siapa gitu kan ya, jarang-jarang mereka justru berpikir bahwa kalau jadi mau konseling ke psikolog itu Iya. malah mereka ragu nanti mikir-mikir kalau kita kenapa sih kayak Iya, gitu kan ya, betul. sering ya kayak gitu. Nah, padahal semua itu mereka terbuka kan, Iya. teman-teman yang sudah profesional jadi psikolog, psikiater, terus konselor-konselor lainnya itu kan mereka sebenarnya sudah terbuka dan semuanya itu kan juga buat kita gitu ya. Sebenarnya aksesnya sudah sangat-sangat terbuka buat kita semua, tidak hanya kita Betul. tapi teman-teman difabel gitu. Nah, oke, apa saja sih bentuk dukungan atau cara-caranya nih buat dari teman-teman kita, buat teman-teman difabel gitu. Oke, jadi sebagai manusia, mau teman-teman non difabel ataupun teman-teman difabel, pasti kan ada suatu saat dimana merasa sendiri, merasa sepi, bingung mau curhat ke siapa, bingung mau ngobrol sama siapa. Nah, kita ini sebagai sahabat difabel bisa banget sebagai pendengar kalian, sebagai teman cerita kalian. Mungkin kita juga bisa sharing-sharing satu sama lain karena sebenarnya kita di sini semua saling berjuang gitu. Iya, Jadi benar. teman-teman difabel berjuang, kita semua di sini juga berjuang. Iya benar. Kemudian selain itu mungkin ya nggak harus sahabat difabel. Jadi untuk masyarakat umum itu juga kalau bisa mengubah paling sedikit itu dari pola pikir. Jadi jangan menganggap remeh, menganggap beda gitu. Nah, kemudian untuk dari sikap sendiri, kita juga harus memperlakukan teman-teman difabel ini sama seperti teman-teman yang non difabel. Jadi semua sama, kita perlakukan seperti teman dan juga ya bersahabat, bersosialisasi seperti biasa kayak gitu. Setuju, setuju. Oke, ini setuju banget sih ya. Padahal kan ini semua itu kan juga saling membutuhkan dukungan gitu ya. Kita Iya. itu juga makhluk sosial sama seperti teman-teman difabel kita, saling membutuhkan dukungan ya istilahnya Iya, support benar. system.
Oke, itu sangat sweet banget sih. Terus, oke, ini mau terakhir ya teman-teman. Oke. Harapan kalian untuk teman-teman mahasiswa Universitas Jember itu yang terutama dan untuk masyarakat tentunya. Nah, itu agar lebih peduli kepada sahabat teman-teman kita difabel ya tentunya, karena ini kan kita topiknya kesehatan mental disabilitas. Nah, harapan kalian untuk kita dan teman-teman masyarakat Universitas Jember itu agar kita lebih mengenal isu-isu tentang kesehatan mental disabilitas gitu. Gimana nih caranya? Oke, jadi sebenarnya kalau soal peduli atau enggak, menurutku sebenarnya sudah banyak yang peduli gitu mengenai teman-teman difabel. Cuma mungkin untuk mengekspresikannya kadang itu kurang berkenan gitu di sudut pandang teman-teman difabel. Seperti misalnya menurut saya eh, sekarang itu mostly kayak masih lebih ke empati. Sekarang itu menurut saya kebanyakan itu masih lebih ke simpati daripada empati. Nah, bedanya apa? Jadi kalau simpati ini kayak sebatas mengkasihani gitu. Jadi misal ada teman-teman tunadaksa di lampu merah, terus eh, teman-teman tuh kayak cuma ih kasihan ya mas, itu kakinya kenapa gitu. Nah sebenarnya gitu tuh nggak dibutuhin gitu sama teman difabel. Yang mereka butuhin itu adalah empati. Empati itu dimana kita memposisikan diri sebagai mereka gitu. Jadi kita menawarkan bantuan. Soalnya sebenarnya teman-teman difabel ini mereka udah sangat mandiri. Jadi em, kadang itu mereka tidak selalu butuh bantuan kita gitu. Jadi kita perlu menanyakan apakah butuh atau tidak, dan kalaupun butuh kita tuh juga perlu menyesuaikan dengan pace-nya mereka gitu. Jadi apakah bantuan seperti ini nyaman ataupun tidak. Jadi kita menyesuaikan satu sama lain lah gitu. Ya benar. Kalau dari aku sendiri, aku berharap banget untuk teman-teman, terutama mungkin mahasiswa Universitas Jember ya, itu bersama teman-teman yang difabel itu bisa membangun solidaritas. Jadi juga bisa menjadi ruang berbagi, ruang saling support lah kegiatan satu sama lain. Kan kita juga di sini sama-sama kuliah, punya tantangan yang sama juga gitu. Jadi penting banget untuk saling menyemangati seperti itu. Oke, saling menyemangati ya satu sama lain. Setuju banget sih karena kita sendiri aja juga butuh dukungan ya, peran Benar. mereka dari masyarakat, keluarga seperti itu. Bukan sebenarnya tadi kan teman-teman difabel ini sebenarnya juga udah bisa sendiri kan ya, tapi persis seperti kita juga kadang butuh bantuan gitu. Meskipun kita sendiri bisa, cuman ya ini peran dan dukungan dari orang-orang lain seperti itu. Oke, benar-benar terakhir ini ya Kak. Boleh. Pesan terakhir buat teman-teman yang disabilitas yang lagi berjuang di luar sana, terutama berjuang dalam kesehatan mental mereka. Apa sih pesan kalian? Oke, jadi aku pernah dengar dari psikolog asal Amerika ya, namanya Martin Seligman. Jadi beliau itu pernah memaparkan bahwa faktor penentu kebahagiaan itu ada beberapa macam gitu ya. Nah, sebenarnya kebahagiaan ini sendiri kan erat kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, salah satu aspeknya adalah respon kita, yang dimana ini berpengaruh sekitar 40%, yang dimana lumayan tinggi ya. Jadi sebenarnya yang perlu eh, dilakukan teman-teman difabel adalah em, memperhatikan apa yang teman-teman bisa kontrol saja. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari pasti kan ada perilaku ataupun omongan dari orang-orang sekitar yang mungkin tidak mengenakan hati, ataupun kondisi fisik, ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai kemauan kita gitu. Nah, itu kan tidak bisa kita kontrol omongan orang dan kondisi fisik dan lain-lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap hal-hal tersebut. Apakah kita mau marah, apakah kita mau memasukkan itu ke hati, terus jadi sakit hati. Itu semua yang bisa kontrol adalah teman-teman sendiri. Jadi sebenarnya kita hanya perlu perhatiin aja apa sih yang bisa kita kontrol. Itu aja guys. Ya benar, mungkin dari aku sendiri untuk
pesan untuk teman-teman difabel di luar sana, yaitu jangan pernah merasa rendah diri gitu. Jadi kita semua di sini bersama-sama, kita juga ada buat mendengarkan kalian. Nah, kemudian juga jangan pernah takut dan merasa lemah untuk meminta bantuan. Jadi sebenarnya minta bantuan itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita masih peduli sama diri sendiri seperti itu. Oke, bukan karena kita lemah tapi juga peduli untuk diri sendiri itu dan bentuk orang-orang self-love. sekitar. Oke, self love. Sweet banget ya. Iya dong. Oke. Aku juga mau kasih pesan nih ya ke teman-teman, terutama juga teman-teman disabilitas. Semangat berjuang. Itu sih terutama. Sebenarnya sama juga buat kita ya. Terutama kesehatan mental itu sering kali kita dengar tentang kesehatan mental, gangguan-gangguannya gitu. Aku pengen dan percaya kalian ini sama-sama berjuang dalam kesehatan mental kalian, karena itu yang terpenting, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental kalian. Kita harus saling membahagiakan ya teman-teman, saling mendukung seperti itu. Oke. Topik yang luar biasa ya tentang kesehatan mental disabilitas. Tentunya ini juga berkaitan dengan kesehatan mental kita. Oke. Tetap bahagia ya teman-teman, tetap semangat. Yang di luar sana harus saling menyemangati. Self love ya teman-teman, jangan lupa ya. Support system juga nih. Oke, kalau begitu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Cukup sekian. Bye-bye.